Baik, selanjutnya kita akan memasukkan model kepada seluruh elemen yang ada di sini ya. Ini kan baru satu segmen saja yang kita selesaikan, yaitu yang pada grid A1 sampai A5 ya. Nah, ini perlu kita kopikan ke as dari kolom lainnya. Nah, caranya bisa dengan manual, tapi saya lebih menyarankan kita menggunakan grouping ya. Jadi terlebih dahulu kita akan coba klik semua yang akan kita kopikan ya, dengan catatan nanti ini akan mempermudah kita dalam memindahkan karena sudah dalam satu entity yang sama ya, atau satu grup yang sama. Nah, di sini kita klik semua sistem yang ada, kemudian kita lakukan klik pada temporary hide or isolate ya, kita klik kemudian pilih isolate element. Nah, di sini terlihat adanya blocking yang sudah kita pilih tadi, dia akan terpisah ya dari elemen existing ya. Maka dari itu kita langsung, kalau dirasa sudah lengkap apa yang ingin kita pilih, maka kita save di sini, kita klik save. Kita bikin contohnya adalah elemen baja profil atas ya. Di sini kita klik OK ya. Nah, ini dia sudah tersimpan. Kemudian isolate-nya kita reset ya, atau kita keluar dari sistemnya ya. Kita klik reset temporary hide or isolate ya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari level atas ya. Level atas kita ada di level 4 ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Maka kita bisa load yang sudah kita save tadi. Kita pilih manage, kemudian kita klik load ya, kita pilih elemen baja profil atas tadi yang sudah kita buat, kita klik OK. Nah, dia akan terpilih, kemudian kita copy teman-teman, kemudian kita ambil as dari puncak rafter yang sudah kita buat ya, kita ambil terus kita pastekan ke setiap as daripada titik grid yang belum ada modelingnya ya. Kita klik saja. Jangan lupa multiple-nya dinyalakan supaya kita bisa melakukan copy berulang ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke. Dapat kita lihat model 3D-nya. Di sini kita lihat untuk model 3D-nya. Nah, ini sudah terpaste semua ya. Nah, seperti ini sudah terpasang semua untuk area kolom, rafter, dan join ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan pasang bracing ya, atau brace di sini untuk di bagian tepi daripada elemen grid yang bagian grid 1A sampai 1G dan 5A sampai 5G ya, seperti itu. Nah, kita akan mulai pemodelan gridnya. Terlebih dahulu kita akan kembali ke level 3 ya. Di sini terlihat elemen yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan memasukkan brace ya. Nah, brace sendiri kita mulai mengambil di elemen structure, kita pilih beam, kemudian kita load family. Nah, biasanya kalau di struktur baja, brace itu menggunakan profil L ya. Kalau di sini kita bisa melihat dulu ya. Di sini kita klik US, kemudian structural framing karena dia dibalok ya. Kita pilih structural framing, pilih steel. Nah, kemudian posisi yang dipakai adalah RSA ya, atau rectangular steel angel. Jadi steel angel itu polanya seperti profil L atau siku ya. Steel angel, terus kita open. Nah, di sini kita akan pilih nih, kita akan menggunakan RSA berapa. Nah, di sini kalau di tabel baja ataupun dari katalog itu sudah ditentukan type-nya. Type itu mulai dari berapa flange ya, atau berapa penampang bawah, penampang tegak, dan ketebalan. Ya, kalau untuk profil L. Kalau WF biasanya dia menggunakan web sama flange ya, data sayap sama badan ya. Kalau di sini karena profil L kita akan menggunakan tipikal 200 kali 200 kali 18 ya. Ini terus kita klik OK ya.
Kita klik OK. Nah, akan muncul di sini ya, akan muncul di sini apa yang sudah kita siapkan tadi. Penampangnya RSA ataupun rectangular steel angel 200 kali 200 kali 18 RSA ya. Nah, kalau di sini sudah selesai ya, kita bisa langsung melakukan pemodelan ya. Di sini kita klik structure, kita pilih brace ya. Nah, di sini brace sudah kita pilih, kemudian start level kita akan mulai dari level 1 ya. Level 1, tetapi dia tidak pas di elevasi tersebut 0.0. Karena kenapa? Karena struktur baja dimulai dari kolom pedestal ya. Nah, kolom pedestal ini kan tingginya tadi sudah kita buat setinggi 1500 ya. 1500 dari level 1 ya. Kemudian level 3 kita nolkan karena memang ujungnya di level 3. Ya. Kemudian sudah kita isi, kita bisa langsung menggambarkan ya. Kita ambil di as bagian tengah daripada elemen baja, terus kita tarik ya. Kita tarik. Oke, nah dia sudah terlihat ya. Nah, tapi di sini di Revit dia tidak langsung menyesuaikan dengan as daripada profil. Maka dari itu kita harus sesuaikan terlebih dahulu ya. Kita klik struktur bajanya, terus kita justify atau melakukan fitur justification point ya. Kita klik ini, terus kita klik yang paling pinggir, maka dia akan terdorong sampai ke as ya. Nah, jadi ini sudah selesai. Nah, jadi kalau kita lihat 3D-nya ya, dia akan terbentuk seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke level 3 ya. Kita kembali ke level 3. Nah, kita perlu dia itu 2 series ya. Dia membentuk silang ya. Bracing itu dia berupa silang seperti apa yang sudah dipelajari di mata kuliah struktur baja ya. Nah, di sini kita akan membuat bentuk daripada profil yang sama, tetapi tidak perlu digambar manual ya. Kita perlu mirror saja. Di sini kita pilih mirror draw axis atau shortcutnya adalah DM ya. Kita klik, kemudian kita ambil posisi dari midpointnya atau titik tengahnya, kita klik, terus kita ambil titik kedua, maka dia sudah jadi ya. Maka dia sudah termirror ya. Tetapi dia itu termirror dalam jalur yang sama ya, posisi yang sama. Karena kita perlu dia dalam bentuk bersilangan, maka kita akan edit ya. Nah, di sini kita lakukan mirror kembali. Kita klik draw axis di sini, ambil titik midpointnya, kemudian kita tarik ke kiri lah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, cuman sudah kita lihat, maka sudah terbentuk yang berseberangan ya. Nah, cuman yang existing kita hapus saja karena hanya kita perlu satu sisi saja, maka kita delete ya. Nah, maka dia sudah terlihat ya posisi daripada bracing ya yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita mulai menggambarkan connection ya ataupun konektor ya. Yang pertama mungkin di tengah dulu ya, kita bikin konektornya. Kita klik brace-nya, kemudian kita pilih steel connection, kita pilih itu sambungannya yang simple ya, itu direct bolt ya, direct bolt. Nah, maka ini sudah selesai. Nah, ini sudah jadi untuk sambungan direct boltnya. Kemudian kita bagian ujung-ujung kita akan lakukan juga ya untuk sambungannya. Maka kita klik kolom dengan bracing. Maka kita pilih steel connection, terus kita pilih di sini adalah gasset ya, gasset plate at one diagonal ya. Jadi kita pilih gasset plate at one diagonal. Nah, seperti ini. Nah, maka dia sudah terlihat di sini ya, sudah terpasang penjangkaran daripada si bracing terhadap si kolom ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan copy ya, copy dari sambungan yang sudah kita buat tadi. Jadi tidak perlu dimodelkan lagi untuk sisi yang sama ya. Di sini kan belum ada nih ya, maka kita bisa langsung klik kanan dari sambungan tadi.
Kita klik kanan, kita pilih propagate connection. Kita copy sambungannya ke elemen yang setipe. Maka dia akan terpasang juga di posisi sini ya. Akan terpasang juga di posisi seberangnya ya, karena dia setipe. Dan di sini terlihat juga pada bagian atasnya juga sudah terpasang otomatis karena kita sudah lakukan propagate daripada sistem tadi ya. Kemudian ini dapat kita copy teman-teman, kita copy ya, kita ke level 3 saja, kita blok, kemudian kita copy ya. Nah, jangan lupa akurasi daripada pengetikan, klik ya, dan positioning waktu kita ngeklik itu menentukan akurasi data. Jadi hati-hati, kita paste dengan kondisi yang presisi. Ya, kita lakukan ke semua sisi yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, kemudian untuk sisi kanan kita tinggal coba kita select dulu ya. Select, lalu pilih elemen ya, ataupun kita bisa menggunakan blocking saja di sini. Kita blok. Atau bisa kita filter aja ya. Klik terus filter. Berarti yang kita pilih adalah structural framing. Ya, kita apply. Kita klik OK, terus kita copy. Kemudian kita klik untuk lebih bagus lagi, kita perkecil resolusinya supaya lebih mudah ya. Di sini kita ulangi select ya. Kita filter, pilih structural framing. Kita klik OK. Kemudian kita copy. Copy. Kita ambil as daripada kolom. Kemudian kita pindahkan ke sisi yang berseberangan. Oke, nah di sini sudah terbentuk elemen bracing untuk semua sisi ya. Kita lihat model 3D-nya. Nah, dia sudah terbentuk seperti ini. Nah, cuman ini kan belum semuanya ada sambungan ya. Jadi kita langsung propagate saja. Klik kanan, kita propagate connection. Jadi semua elemen yang ada di ini dengan tanda ini berarti sudah terpasang, teman-teman. Kemudian juga di bagian direct bolt untuk sambungan daripada si bracingnya ya. Kita klik propagate connection, maka juga akan otomatis terpasang di bagian lainnya ya. Seperti itu juga sambungan-sambungan yang sudah kita susun. Demikian untuk pemodelan sampai dengan tahap bracing untuk struktur baja profil.